Sobat Drainase. Oke, kami di sini akan memperlihatkan saluran drainase yang baik dan yang buruk di sekitaran Jalan Sukasenang 6, Cikutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiban Sakif Abdillah, NRP 22-2020-187. Saya Laila Nuryanti, NRP 22-2020-171. Perkenalkan, nama saya Fatalima Fadina Juanda, NRP 22-2020-167. Saya Valia Alia Rohmah, NRP 22-2020-175. Perkenalkan, saya Hamzah Haikal Fadilah, NRP 22-2020-170. Drainase perkotaan adalah rangkaian saluran dan bangunan air yang digunakan untuk mengalirkan atau membuang kelebihan air hujan dan air buangan dari suatu kawasan perkotaan sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi secara optimal. Drainase perkotaan telah diatur dalam SK Menteri PU 239 tahun 1987. Menurut SK tersebut, drainase perkotaan adalah jaringan buangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari air hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota. Sesuai dengan fungsi dan sistem kerjanya, jenis saluran drainase dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada interseptor drain atau saluran penerima. Saluran interseptor adalah saluran yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya pembebanan aliran dari suatu daerah terhadap daerah lain di bawahnya. Saluran ini biasa dibangun dan diletakkan pada bagian yang relatif sejajar dengan garis kontur. Outlet dari saluran ini biasanya terdapat di saluran kolektor atau konveyor, atau langsung di natural drainage atau drainase alam. Yang kedua ada kolektor drain atau saluran pengumpul. Saluran kolektor adalah saluran yang berfungsi sebagai pengumpul debit yang diperoleh dari saluran drainase yang lebih kecil dan akhirnya akan dibuang ke saluran konveyor atau pembawa. Ketiga, ada conveyor drain atau saluran pembawa. Saluran konveyor adalah saluran yang berfungsi sebagai pembawa air buangan dari suatu daerah ke lokasi pembuangan. Drainase pada daerah Sukasenang terdapat sistem drainase mayor, yang mana saluran pengumpulan air dari minor dan membawanya ke sungai atau laut. Drainase mayor di daerah ini terbilang cukup baik, dengan kelebihan adanya saluran pembawa dan penerima dengan ukuran dan tinggi dari selokan yang baik. Tetapi, yang menjadi kekurangan adalah tidak ada sekat atau jarak dengan pemukiman, sehingga ketika sedang musim penghujan dengan air yang deras, bisa mempengaruhi pada daya dukung tanah. Kemudian, tidak adanya saringan pada saluran, sehingga timbul ketidaksedapan dari bau maupun tampilan yang cukup banyak sampah, sehingga bisa memengaruhi pada kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Pada daerah ini pula, terdapat sistem drainase minor, yang mana saluran yang mengumpulkan air dari bagian hulu suatu kawasan dan membawanya ke dalam sistem drainase mayor. Keadaan sistem drainase pada daerah ini cukup baik, dengan kelebihan desain selokan yang baik, juga terdapat banyak selokan di setiap rumah dengan ukuran yang berbeda-beda. Hanya saja daerah ini memiliki jalan besar yang cenderung melekuk ke bawah, sehingga jika hujan datang, air harus lebih tinggi untuk dapat masuk ke selokan dan hanya mengandalkan pada sistem drainase mayor. Nah, alasan mengapa saluran drainase itu dikatakan baik atau buruk bisa kita lihat dari sistem drainase itu sendiri. Sistem drainase yang baik dapat membantu mencegah banyaknya persoalan seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah, dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Di samping itu, ada juga dampak utama yang dapat ditimbulkan jika saluran drainase itu buruk. Air yang tercemar yang masuk ke dalam saluran drainase akan semakin mudah mencemari lingkungan apabila ditunjang oleh kondisi saluran drainase yang buruk. Kondisi fisik saluran drainase yang masih berupa tanah akan memudahkan air merembes masuk ke dalam tanah. Di samping itu juga ada sistem drainase berwawasan lingkungan berdasarkan sumber yang sama dari beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai Indonesia, di antaranya ada metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside
polder dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah atau groundwater protection area. Nah, bisa kita lihat di sini ada sistem saluran drainase di daerah Jalan Sukasenang. Sistem saluran drainase di daerah ini bisa dikatakan cukup baik karena memiliki saluran pengumpul dan saluran penerima. Namun juga ada sedikit kurangnya karena bisa kita lihat terdapat beberapa sampah dan tidak ada saringan. Di beberapa titik juga kita bisa lihat ada saluran drainase yang tidak berfungsi. Karena saluran tersebut memiliki ada yang saluran miring, ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Jadi tidak sesuai fungsinya. Pada daerah ini termasuk daerah yang kurangnya resapan air karena jalan sudah memakai aspal. Untuk menangani hal ini, solusi yang dapat dilakukan yang pertama, membuat biopori untuk meningkatkan daya tampung tanah terhadap air. Yang kedua, memperbaiki kondisi tanah agar mudah menyerap air. Dan yang ketiga, menentukan vegetasi yang tepat untuk ditanam di daerah resapan. Solusi untuk mengurangi sampah dan bau pada selokan yang pertama, kesadaran warga sekitar untuk peduli pada saluran dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase karena dapat menghalangi jalannya air. Dan yang terakhir, dibuatkannya saringan atau gundukan tanah untuk menahan sampah yang lebih baik lagi.